Para santri hafidzakumullahu jami'an, kita melanjutkan pengajian kita sekarang halaman 52. Silahkan dibuka semuanya halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Ibrahim bin Sa'din. Ya, betul ya. Wa an Ibrahim bin Sa'din qala. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'din bin Sa'ad qala berkata, siapa Ibrahim bin Sa'din? Apa perkataan Ibrahim bin Sa'din? Karena ada siapa abi, karena ada abi siapa ayahku. Berarti ayahnya Ibrahim bernama siapa? Sa'din atau Sa'ad, karena namanya Ibrahim bin Sa'ad. Yahtabi ialah menggunakan surban siapa abi. Fama yahullu khubwatahu, fama yahullu maka tidak melepas siapa abi khubwatahu akan surbannya, hatta yahtima al-Qur'ana sampai hatam siapa abi, siapa ayahku al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Ibrahim bin Sa'ad berkata bahwa ayahku adalah orang yang menggunakan surban yang diikat di kepala. Kemudian ayahku setiap kali menggunakan surban, maka beliau tidak pernah melepas sebelum ayahku menghatamkan satu Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kalau kita berganti-ganti surban, jangankan satu Al-Qur'an, satu juz belum dapat. Nah, itulah bedanya kita dengan ayahnya Ibrahim bin Sa'ad. Wa ammal ladzi yakhtimul Qur'ana fi rak'atin, adapun orang yakhtimu yang menghatamkan siapa orang Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an fi rak'atin dalam satu rakaat. Nah, kalau kita Ramadan biasanya di beberapa masjid atau beberapa musola itu menghatamkan selama satu Ramadan itu menghatamkan satu kali hataman dalam sholat tarawih. Itu luar biasa. Jadi setiap satu malam satu juz, 2 malam 2 juz, sehingga ketika 30 malam khatam 30 juz. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Sementara ini ada orang yang ketika sholat setiap satu rakaat dia khatam satu Al-Qur'an. Coba bayangkan. Setiap Allahu Akbar Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas. Ada yang mau mencoba itu? Adapun orang yang menghatamkan Al-Qur'an fi rak'atin dalam satu rakaat salat, fala yuhsauna likasratihim, ialah tidak terbatas siapa mereka likasratihim karena banyak. Jadi orang yang bisa menghatamkan satu rakaat satu hataman bukan hanya 1, 2, 3 orang, tetapi banyak. Saking banyaknya musannif mengatakan fala yuhsauna, mereka tidak bisa dihitung karena banyak. Faminal mutaqaddimina, termasuk orang-orang yang mutaqaddimin, orang-orang yang Islamnya di awal-awal. Siapa mereka yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu kali
rakaat, dalam satu rakaat. Siapa itu? Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan. Kalau selama ini kita mengatakan, kita mendengar cerita bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang punya harta banyak, saudagar kaya raya, membantu di sana sini, tetapi ada sisi lain yang jarang terungkap, yaitu Sayyidina Utsman mampu menghatamkan dalam satu kali rakaat. Wa Tamim ad-Dari, dan Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jabir, Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho terhadap mereka. Khatmatan fi kulli rakaatin fil Ka'bati, bukan khatmatan satu kali khataman dari Al-Qur'an awal sampai akhir, fi kulli rakaatin dalam tiap rakaat. Di mana? Fil Ka'bati, ketika sholat di depan Ka'bah. Orangnya adalah orang yang baik, orang yang soleh, sahabat Rasulullah, sholatnya di depan Ka'bah, setiap sholat, setiap rakaat menghatamkan satu Al-Quran. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakatsiruna. Ayo yang bicara-bicara ini fokus ke kitabnya, diartikan kitabnya itu. Semakin kita banyak mengartikan kitab, semakin banyak keterangan-keterangan yang kita tulis dalam kitab kita, semakin bagus. Jadi kalau kitab kita itu banyak kosongnya, itu yang tidak bagus. Kalau kitab kita banyak kumisnya, banyak jenggotnya, karena banyak kita artikan, bahkan kita kasih tambahan keterangan seret garis, keterangan ini itu tambah bagus. Itu berarti betul-betul tolabul ilmi. Adapun orang-orang khotamu yang menghatamkan, siapa mereka? Fil usbu'i, dalam satu pekan atau dalam satu minggu, marrotan, satu kali. Adapun orang-orang yang menghatamkan Al-Quran satu minggu satu kali, fakasiruna, ialah banyak. Nukila an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat itu dinukil an Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa Abdillah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, adik-adik, anak-anakku, adalah sahabat yang masuk Islam, dalam sebuah riwayat masuk Islam ke-6. Kalau masuk Islam ke-6 berarti termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Nah, waktu itu nomor 6. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama sahabat karibnya Abu Bakar. Ketika lewat di sebuah tempat, di situ ada yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud pekerjaannya adalah ngangon kambing, mengembala kambing. Kambingnya kurus. Kemudian Rasulullah datang, "Wahai pemuda, bisakah engkau memberikanku air susu kambing?" Abdullah bin Mas'ud jujur orangnya. "Wahai Muhammad," karena waktu itu belum beriman, "Muhammad, kambing ini kurus. Kambing ini tidak punya susu." Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah turun, memegang
tempat susu di kambingnya itu. Setelah itu langsung langsung seketika menjadi penuh air susu dan bisa diperah dan diminum oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah selesai, kemudian Rasulullah megang kembali dan tidak lama kemudian kambing yang awalnya penuh dengan air susu, lalu tiba-tiba kambing itu mengecil kembali. Air susunya tidak ada. Nah, melihat fenomena itu, kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung masuk Islam. Oke. Wa Zaid bin Thabitin dan Zaid bin Sabit, wa Ubay bin Ka'bin dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Itu adalah para sahabat yang menghatamkan Al-Quran satu minggu satu kali. Ada sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Wa an jama'atin dan dari sekelompok minat tabi'ina dari tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in adalah orang-orang yang belajar Islam kepada para sahabat. Kalau para sahabat, orang-orang yang beriman dan bertemu dengan Rasulullah itu disebut para sahabat. Tetapi kalau tabi'in adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, mereka belajar Islam kepada para sahabat. Generasi pertama disebut sahabat, generasi kedua disebut tabi'in, generasi ketiga disebut tabi'in. Jadi tabi'in belajar Islam kepada tabi'in, tabi'in belajar Islam kepada sahabat, sahabat belajar Islam kepada Rasulullah. Dan kita pun juga demikian, kita belajar Islam dari guru-guru kita. Guru-guru kita belajar kepada guru-guru beliau, terus nyambung tasalsul, terus begitu nyambung sampai kemudian kepada para tabi'in dan para sahabat, nyambung ke Rasulullah. Jadi kita sangat beruntung, kita mempunyai dua guru yang insya Allah sanad keilmuan itu sambung kepada Rasulullah. Dari golongan tabi'in itu Ka'abdurrahman bin Yazid seperti Abdurrahman bin Yazid, wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah, dan Alqamah dan Ibrahim rahimahumullah. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi. Adapun pilihan tersebut, jadi kan kalau kita melihat ada sahabat yang ketika ada orang yang dalam Ramadan itu khatam satu kali, ada orang yang khatam dalam satu malam, ada orang yang khatam Al-Quran dalam satu rakaat, ada orang yang khatam Al-Quran dalam satu minggu. Nah, pilihan-pilihan tersebut annadzalika, sesungguhnya hal itu, yakhtalifu ialah berbeda apa ikhtiar bi ikhtilafil ashkhasi, dengan sebab perbedaan masing-masing orang. Jadi setiap orang itu berbeda tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan waktu yang dia miliki, dan tergantung kemampuan masing-masing orang. Faman barang siapa, karena ada siapa man yadharu ialah tampak lahu bagi man, atau sudah jelas, yadharu itu maknanya jelas, tampak. Makanya sholat yang dilaksanakan siang hari itu disebut sholat duhur, karena pas siang bolong, waktu matahari sedang di atas muka bumi.
Bidakikil fikri, dengan sebab mendalamnya pikiran. Apa yang tampak? Lataifu wa ma'arifu. Lataifu apa latifah atau makna-makna, wa ma'arifu dan ma'rifat. Barang siapa yang telah tampak dalam dirinya makna-makna, ma'rifat, hakikat-hakikat, karena kedalaman pemikirannya, kedalaman ilmunya, falyaktasir, maka hendaklah mengambil cukup, ala qadri ma yahsulu lahu, ala qadri ma, seukuran sesuatu, yahsulu yang tercapai, lahu bagi man, kamalu fahmi ma yakra'uhu, apa kesempurnaan, apa kamalu fahmi ma yakra'uhu, apa sempurnanya pemahaman apa yang dia baca. Kamalu fahmi, kamalu maknanya sempurna, fahmi maknanya memahami, ma sesuatu, yakra'uhu yang membaca siapa dia. Wa kadza man kana masyghulan binashril ilmi. Wa kadza, demikian pula, man, adapun orang. Kalau adapun itu kalian tidak perlu mengartikan adapun ditulis adapun. Cukup kalian berikan simbol apa? Mim. Man, orang, karena yang ada siapa man, masygulan ialah disibukkan. Masygulan ialah disibukkan, binashril ilmi, dengan menyebarkan ilmu. Au ghairihi, atau selain nashrul ilmi. Mim muhimmatid dini, dari pokok-pokok agama. Wa masalihil muslimina, dan kemaslahatan orang-orang muslim. Al-ammati, yang umum. Begitu pula ketika orang disibukkan dengan berdakwah, menyebarkan ilmu, berdakwah, menyebarkan Islam, atau menebarkan maslahat, menebarkan manfaat, menegakkan sosial kemasyarakatan dengan baik, falyaktasir, maka hendaklah mengambil cukup. Falyaktasir, maka hendaklah mengambil cukup, atau falyaktasir, hendaklah mencukupkan. Ala qadrin, atas ukuran, la yahsulu, yang tidak tercapai, la yahsulu, yang tidak tercapai, bisa babihi, dengan sebab kadar. Bisa babihi, dengan sebab kadar itu, ikhlalun, ikhlal, menghindar, bima, dengan sesuatu, huwa, yang adapun ma, mirsodun, ialah tugas, lahu, bagi man. Saya ulang, bima, dengan sesuatu, huwa, yang adapun ma, huwa, yang adapun ma, mirsodun, ialah tugas, lahu, bagi man. Bagi orang yang hidupnya dalam 24 jam banyak digunakan untuk berdakwah, banyak digunakan untuk nasrul ilmi, banyak digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum, maka kapan harus membaca Al-Quran? Ya sesuai dengan kelonggaran waktunya.
Wa illam yakun min haula'il mazkurina, dan jika tidak ada siapa orang min haula'il mazkurina, bukan termasuk mereka, bukan orang yang punya pemahaman bukan orang yang ahli ma'rifat, bukan orang yang ahli hakikat, bukan pula orang yang berdakwah, bukan pula orang yang mementingkan kepentingan umum, maka fal yastakthir, hendaknya memperbanyak, fal yastakthir, hendaknya memperbanyak ma amkanahu, ma amkanahu atau ma amkanahu itu kalau kita artikan dengan mudah itu sebisanya. Fal yuksir ma amkanahu, hendaklah memperbanyak membaca Al-Qur'an, ma amkanahu, sebisanya, sememungkinkannya, min ghairi khurujin, tanpa keluar, min ghairi khurujin, tanpa keluar, ila haddil malali, sampai batasan bosan, wal hadramati, dan terburu-buru. Jadi kalau kita punya banyak waktu luang, hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan catatan kita bacaan Al-Qur'an itu kita buat senyaman mungkin, sehingga tidak sampai ke kita ke tahap atau ke kondisi yang bosan. Kalau kita bosan, kita berhenti sejenak, kita refresh, kemudian ketika kita sudah nyaman, kita baca kembali. Waqad kariha, dan sungguh memakruhkan, jama'atun, siapa sekelompok orang. Waqad kariha, dan sungguh memakruhkan, jama'atun, siapa sekelompok orang. Minal mutaqaddimina, dari ulama-ulama mutaqaddimin, al-khatma fi yaumin wa lailatin, memakruhkan al-khatma, akan menghatamkan Al-Qur'an, fi yaumin wa lailatin, satu hari satu malam. Jadi kalau sebelumnya kita membaca bahwa banyak orang yang menghatamkan Al-Qur'an satu minggu satu kali, banyak orang menghatamkan satu hari satu malam satu kali, banyak orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat satu kali. Tetapi ada sekelompok orang yang kemudian memakruhkan untuk menghatamkan Al-Qur'an fi yaumin wa lailatin, satu hari satu malam, itu hukumnya makruh. Wa yadullu alaihil haditsus sahihu, menunjukkan alaihi, atas hukum makruh itu, al haditsus sahihu, apa hadis yang sahih. Hadis sahih itu an Abdillah bin Amrin bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Apa bunyi hadisnya? Radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita perhatikan di situ tulisan Amr, ada huruf ain, ada huruf mim, ada huruf ro, setelah itu ada huruf wawu. Ketika setelah huruf ro ada huruf wawu, maka bacaannya adalah amrun. Tetapi kalau setelah ro tanpa wawu, bacaannya umaru. Kalau amrun itu tanwin,
kalau Umaru tanpa tanwin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? La yafqahu man qara'al Qur'ana. La yafqahu, tidak pintar. Man, siapa orang, atau la yafqahu, tidak menjadi ahli fikih. Man, siapa orang, qara'a, yang membaca siapa man al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, fi aqalla, kurang, min salasin, dari 3 hari. Jadi hadis ini mengatakan bukanlah orang yang pintar atau bukanlah orang yang ahli fikih ketika orang mengaku menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam. Berarti dianggap tidak ahli fikih. Sehingga dari hadis ini jama'atun, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum menghatamkan Quran kurang dari 3 hari adalah makruh. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya bahkan bukan hanya 3 hari, 1 rakaat pun bisa hatam Al-Quran. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud, siapa Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa ghairuhum, dan selain mereka. Qala At-Tirmidzi, berkata siapa Imam At-Tirmidzi, itu bisa Tirmidzi, bisa Tirmidzi. Haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Wa amma waktul ibtida, bukan wallahu a'lam bisawab, selesai. Maksudnya selesai pembahasan itu. Gini, adik-adik, berarti ada 2 ulama yang berpandangan. Yang pertama mengatakan bahwa menghatamkan Al-Quran itu tidak dibatasi dengan waktu. Semakin banyak menghatamkan Al-Quran semakin bagus. Dan itu dipraktekkan oleh banyak sahabat. Di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ada pula orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang kurang dari 3 hari 3 malam itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena hadis mengatakan kalau ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti dia tidak pintar, tidak faqih. Adik-adik, kita dalam menyikapi 2 pandangan ini, kita harus bijak. Dalam artian begini, bagi kelompok yang mengatakan makruh hatam kurang dari 3 hari, itu adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang yang memang seperti kita. Kita bacaannya masih tartil, kita bacaannya masih harus tajwid, yaitu makom kita. Tetapi bagi orang yang makomnya khusus seperti Utsman bin Affan, seperti Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, itu adalah orang-orang yang makomnya bukan hanya sekedar makom syariah, tetapi mereka adalah makomnya makom hakikat. Sehingga apa? Sangat memungkinkan mereka untuk hatam 1 rakaat 1 kali hataman. Kalau kita tidak mampu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memvonis bahwa Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud itu melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Tidak bisa. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Begitu. Paham anak-anakku? Wa amma waktul ibtidai,
Adapun waktu permulaan, wal khatmi dan hataman. Adapun waktu permulaan dan waktu akhir, itu maksudnya liman bagi orang, yakhtimu yang menghatamkan siapa orang. Yakhtimu tidak usah diartikan karena kalian sudah paham maknanya. Man tidak usah diartikan, kalian sudah paham maknanya. Sudah sering sudah sering kalian mendengarkan itu. Adapun waktu permulaan dan waktu akhir bagi orang yang menghatamkan Al-Qur'an fil usbu'i dalam satu apa ini? Dalam satu minggu, satu pekan, maka faqad rawa Ibnu Abi Dawud, maka sungguh meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi dengan isnadnya Ibnu Abi Dawud, anna Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena ada siapa Utsman bin Affan, yaftatihu ialah memulai siapa Utsman bin Affan. Ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran satu minggu satu kali, kapan kita mulai pertama kali membaca Al-Baqarah dan kapan terakhir kita membaca An-Nas. Ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwa perbuatan Sayyidina Utsman bin Affan, bukan hadis, bahwa ini riwayatnya Sayyidina Utsman bin Affan memulai membaca Al-Quran Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Jadi mulai menghatamkannya mulai malam Jumat. Wa yakhtimuhu dan mengakhiri siapa Utsman bin Affan hu akan Al-Quran Lailatul Khamisi, pada malam Kamis. Dalam satu pekan dimulainya pada malam Jumat, kita membaca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah terus, kemudian terakhir membaca An-Nas pada malam Kamis. Wa qala al-Imamu Abu Hamid Al-Ghazali, berkata siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, dalam kitab Ihya. Imam Ghazali ini adalah imam yang sungguh sangat luar biasa, ilmunya sangat tinggi, pengembaraan beliau untuk mencari Tuhan itu sangat panjang. Beliau ketika masa muda, beliau menekuni ilmu logika, ilmu fikih, ilmu mujadalah, ilmu falak, ilmu yang lain. Banyak karangan beliau tentang ilmu-ilmu itu. Tetapi kemudian ketika beliau sudah menginjak masa tua, beliau beralih dari ilmu yang sifatnya otak, sifatnya basisnya adalah otak, logika, kemudian beralih ilmu ke ilmu tasawuf. Puncaknya beliau menulis kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Dan itu merupakan nama murabbi kita, Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Al-afdalu, adapun yang paling utama, ayyakhtima ialah menghatamkan siapa orang. Al-afdalu, adapun yang paling utama, ayyakhtima ialah menghatamkan siapa orang, khatmatan, satu hataman, bil laili, di malam hari, wa ukhra, dan hataman yang lain, bin nahari, siang hari. Jadi begini,
Menurut Imam Ghazali, ketika kita ingin hataman Al-Quran, maka setiap kali hataman kita waktunya kalau bisa berubah-ubah. Misalkan hataman yang pertama kita akhiri di malam hari. Hataman yang kedua nanti kita akhiri di siang hari. Hataman ketiga kembali lagi ke malam hari. Ingat hatamannya bukan baca Qur'annya tapi hatamannya. Berarti kalau hataman itu berakhirnya pembacaan Al-Qur'an. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal itsnaini wa yaj'alu, dan menjadikan siapa orang khatmatan nahari, hataman di siang hari, yaumal itsnaini, pada hari Senin. Kapan itu kalau hari Senin? Fi raq'atayil fajri, pada 2 rakaat salat subuh. Au ba'dahuma, atau setelah 2 rakaat salat subuh. Jadi menurut Imam Ghazali, ketika kita hataman Al-Qur'an, maka kita dianjurkan untuk mengakhiri hataman Al-Qur'an itu kalau siang hari, yaitu hari Senin. Kapan? Ketika kita sholat subuh. Nah, ini menunjukkan anak-anakku bahwa para ulama itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka baca ketika sholat. Kalau kita ketika sholat, itu surah yang dibaca adalah 2 surah yang sangat masyhur. Rakaat pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Qul hu. Itu muter-muter sudah. Kalau para ulama tidak. Mereka membaca Al-Qur'an. Hari ini surah apa? Hari ini surah apa? Terus begitu. Sampai ketika hari Senin sholat subuh yang dibaca adalah akhir dari Al-Qur'an, yaitu surah An-Nas. Wa yaj'alu khatmatal laili, dan menjadikan siapa orang khatmatal laili, hataman pada malam hari, lailatal jum'ati, pada malam Jumat, fi raq'atayil maghribi, di dalam 2 rakaat salat maghrib. Kalau kita ingin hataman malam hari, kapan waktu yang bagus menurut Imam Ghazali? Yaitu malam Jumat. Kapan? Ketika kita melaksanakan sholat maghrib. Au ba'dahuma, atau setelah 2 sholat maghrib. Misalkan sholat ba'diyah maghrib atau sholat isya. Liyastakbila. Kenapa begitu? Agar bertemu siapa orang, atau kalau kita ingin kembalikan ke hataman, liyastakbila, agar bertepatan apa hataman, awalan nahari, di permulaan siang, wa akhirahu, dan di akhir siang. Jadi bagi yang ingin menghatamkan di siang hari, dianjurkan menghatamkan di awal siang. Kapan itu? Subuh. Ketika ingin menghatamkan Al-Quran malam hari, dianjurkan untuk dihatamkan di permulaan malam, yaitu kapan? Salat maghrib. Warawa Ibnu Abi Dawud, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anakku, halo seluruh santri. Pelajaran terpenting yang bisa kita ambil pada sore hari ini adalah
selama kita mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran, ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kita gak usah mikirkan berapa hari kita hatam, itu barangkali bukan makom kita. Tetapi poin pentingnya adalah sebisa mungkin kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin ketika ada waktu luang untuk membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah kitab dijelaskan salah satu tanda bahwa kita wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah kita rajin membaca Al-Quran. Ya, salah satu tanda kita husnul khotimah adalah kita rajin membaca Al-Quran. Tinggal kita lihat apakah kita sering membaca Al-Quran atau tidak. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kalau kita sudah sering membaca Al-Quran, berarti kita bisa menyiapkan diri untuk kita husnul khotimah. Tetapi kalau kita jarang membaca Al-Quran, bahkan tidak sama sekali, berarti itu tanda-tanda kita matinya tidak husnul khotimah. Tinggal kita pilih mana. Nah, beruntungnya kalian adalah tinggal di pesantren. Setidak-tidaknya kalian ba'da subuh membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya kalian ba'da asar membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Setidak-tidaknya kalian ketika ba'da sholat isya membaca Al-Quran. Nah, semoga kita semua terus bisa istiqomah membaca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran. Kita tutup pelajaran sore hari ini dengan baca doa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.